Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Jemaah Haji Indonesia hari ini untuk kloter pertama memulai eh, kepulangannya atau kembali ke tanah air ini bagian dari rombongan gelombang satu yang kembali ke Indonesia. Dan sejauh ini tercatat ada 215 orang jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Ini perkembangan terbaru tanggal 21 ya, tanggal 20. Sebelumnya itu tercatat baru 200 orang dan kebanyakan ini memang karena lansia ya. Ini dan cuaca di Arab Saudi sekarang memang sedang sangat tinggi-tingginya. Jadi banyak sekali korban yang wafat di Tanah Suci itu karena sengatan panas yang luar biasa. Dan tercatat itu lebih dari 1.000 orang dari seluruh jemaah haji dari berbagai negara yang wafat. Nah, dari catatan tim pengawas haji yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar sebagai wakil ketua DPR, banyak sekali ini persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh jemaah haji pada pelaksanaan haji tahun 2024 ini. Mulai dari soal makanan yang tidak layak, kemudian juga keluhan terutama saat ada di Armina ya. Ini tenda-tenda yang berdesakan dan kemudian juga antrian ke toilet sampai berjam-jam. Ini yang banyak sekali disoroti. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya dan ini harus betul-betul diusut secara tuntas karena itu DPR kemudian mengusulkan adanya pansus untuk pelaksanaan jemaah haji ini, yakni soal kuota tambahan haji yang ada 20.000 orang itu ternyata hampir 50% itu dialihkan ke ONH plus. Ini ONH plus ini bisa saja termasuk juga haji furoda ya, haji yang super kilat ini karena bisa langsung berangkat dan tapi tarifnya itu sangat-sangat mahal dan tidak bisa bayangkan karena angkanya menembus hampir 1 miliar, bayangkan seperti itu. Nah, soal ini yang disoroti oleh anggota tim pengawas haji dari PKB Lulu Nur Hamidah yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini sangat sembrono dan ini ada tendensi melanggar undang-undang dan juga tidak ada kesepakatan dengan DPR. Kenapa? Karena dari 20.000 jemaah haji kuota tambahan itu harusnya yang bisa dialihkan untuk ONH plus itu menurut kesepakatan itu hanya 8%. Tetapi ternyata yang dialihkan untuk haji ONH plus itu mencapai hampir 50% atau total sebanyak 8.400 kuota haji dialihkan ke jemaah ONH plus ini. Dan inilah yang menurut Muhaimin Iskandar ini merupakan bentuk ketidakadilan dan juga ini dia menduga ini ada semacam dalam tanda petik semacam permainan begitu ya, dan bahkan ada media yang menyebutkan ini mungkin ada jual beli kuota antara Kementerian Agama dengan para penyelenggara haji ONH plus ini. Kenapa disebut merupakan ketidakadilan? Karena selain seperti dikatakan oleh Muhaimin Iskandar dan juga Lulu Nur Hamidah ini, sekarang ini kan jemaah haji itu antriannya sangat panjang. Bahkan untuk wilayah untuk beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu mencapai lebih dari 40 tahun. Misalnya Bantaeng itu 47 tahun, kemudian Sidrap itu 46 tahun. Jadi menurut Lili Nur Hamidah untuk di luar Jawa itu memang rentang masa tunggunya untuk ibadah hajinya itu dari mulai dari 38 tahun sampai 48 tahun. Bayangkan kalau kemudian ini usia orang itu ketika dia mendaftar haji pada usia 30 tahun, maka kalau sampai seperti kayak di Bantaeng tadi 47 tahun, jadi nanti pada usia dia 77 tahun baru dia bisa pergi haji. Ya kalau dia masih hidup gitu. Atau kalau masih hidup apakah dia bisa masih sehat dan bisa pergi haji. Ini memang betul-betul memprihatinkan dan karena itu sebenarnya tambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah itu
harusnya bisa mengurangi panjangnya antrian itu, atau setidaknya ya ini jadi bisa prioritas buat mereka-mereka lansia yang kemudian daftar urutnya masih lama, itu bisa dimajukan karena adanya kuota tambahan ini. Nah, kalau ternyata kemudian ini hampir separuhnya atau 8.400 itu dialihkan untuk kuota haji ONH plus. Jadi ya yang bisa pergi artinya mereka-mereka yang memiliki uang banyak, karena ONH plus ini memang biayanya sangat mahal. Tetapi masa tunggunya juga lumayan sih, tidak sepanjang haji reguler, yakni 5 sampai 9 tahun. Sementara haji furoda, ya ini bisa langsung berangkat. Bayangkan kalau kemudian ini kenapa ada yang mencurigai bahwa ini ada semacam jual beli begitu, karena harganya itu sangat-sangat mahal. Ya sekarang ini menurut data itu haji furoda itu biayanya sekitar berkisar antara 23.000 sampai 60.000 US dollar. Itu kalau dengan kurs kemarin itu 1.300-an saja, itu nilainya sekitar 375 juta sampai 975 juta rupiah. Jadi kalau sekarang dengan kurs yang sekarang, yang kursnya di atas 16.500, ya ini bisa sampai 1 miliar. Bayangkan biaya untuk naik haji aja sangat-sangat mahal. Dan ini tentu saja hanya mereka-mereka yang sangat-sangat kaya yang bisa pergi haji dan bisa langsung mereka berangkat. Sementara mereka yang sudah antri bertahun-tahun melalui haji reguler itu terpaksa mengantri lebih panjang karena kuotanya tadi yang harusnya diberikan kepada mereka malah bukan sebagian besar ya, hampir 50% dialihkan ke haji ONH plus. Nah, soal inilah yang makanya kemudian antara lain juga yang akan menjadi pertimbangan dari tim WAS DPR untuk menggelar pansus begitu ya. Dan selain soal itu, soal haji, kuota haji tadi itu, yang juga banyak mendapat sorotan itu ada 2 hal, yakni satu soal makanan yang dianggap tidak layak, yang kedua itu soal tenda di Mina. Ya, ada persoalan misalnya makanan ini viral sekali di netizen ya, karena kalau kita lihat dari foto-foto yang diedarkan di internet itu memang kita jadi prihatin sekali karena makanannya itu hanya berupa nasi, kemudian seperti tumis buncis dan juga ada ayam yang dihancurkan. Ini dan ada di kuahnya begitu. Ini sangat tidak layak dan kemudian banyak yang membandingkan dengan haji-haji sebelumnya seperti sebelum masa pandemi Covid tahun 2017 gitu yang makanannya memang sangat layak. Nah, ini kan katanya harga per paketnya. Ini seingat saya kalau tidak salah sekitar 60-an ribu atau berapa, tapi kira-kira diperkirakan ini harganya sekarang ini ya yang disajikan itu ya maksimal itu sekitar 35.000 saja. Ini jadi persoalan dan kemudian ini yang jadi concern dari tim pengawas. Yang kedua soal tenda di Arafah, Mina, terutama di Mina ya. Ini ketika orang mau melempar jumroh, itu bayangkan dengan situasi yang sangat panas sekali, suhu di Arab Saudi yang sangat panas, ada mencapai 52 derajat Celcius, itu kemudian mereka harus berdesak-desakan di tenda yang disebut oleh media itu seperti bak pengungsi begitu, karena berdasarkan data dari tim pengawas haji dari DPR itu masing-masing orang itu mereka hanya mendapat ruang gerak sekitar 0,8 meter, nggak sampai 1 meter per orangnya. Jadi betul-betul mereka bisa harus tidur berdesakan dan bahkan ada yang satu dengan yang lainnya saling memeluk untuk memanfaatkan ruangan yang sempit itu. Belum lagi soal sanitasinya ya. Ini dilaporkan untuk ke WC saja untuk buang hajat saja mereka ini harus antri sampai 2 jam. Bahkan ada yang pingsan dan kemudian ada yang terpaksa karena tidak tahan, mereka terpaksa buang air di luar WC ya, di luar tempat yang harusnya. Nah, ini bagaimana jawaban dari Kementerian Agama? Seperti dikatakan oleh Menteri Agama Yakul Khalil Qomas bahwa soal kuota haji tadi yang diduga itu diselewengkan untuk haji ONH plus dan furoda, dia menyatakan bahwa tidak ada yang dilanggar. Kata dia itu sudah semua sesuai dengan ketentuan.
Nah, ini menarik karena, berdasarkan kalau saya lacak di DPR memang sempat disampaikan di DPR pada waktu itu, tapi DPR seperti dikatakan dulu Nur Hamidah tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengalihan, kuota haji, tambahan 20.000 itu, kemudian hampir 50%-nya diberikan kepada UNH Plus dan, haji furoda. Sementara soal, Arafah dan Mina, ini dia menyatakan, jawabannya itu sangat santai nih ya, Menteri Agama menyatakan dari dulu, ya Mina itu memang seperti itu, kata dia gitu. Jadi sejak ini kuota haji ini dikembalikan, karena sekarang ini tahun ini kan kuota haji Indonesia yang reguler itu total itu 213.000 sekian itu, ya kata dia memang kemudian persoalannya adalah berkaitan dengan sempitnya lahan di Mina. Jadi kata dia itu yang merupakan problem dari tahun ke tahun dan itu tantangannya memang seperti itu. Jadi kalau kemudian ada tambahan kuota ya akan semakin sempit. Tetapi justru menurut Yakul Khalil Qomas harusnya memang kita mensyukuri karena tahun ini mendapat tambahan yang cukup besar yakni sampai 20.000 dan jemaah haji Indonesia itu memang dari tahun ke tahun merupakan jemaah haji yang terbesar. Saya kira jawaban ini enteng banget begitu ya. Bagaimana dengan soal makanan? Nah, soal makanan ini memang ini yang menyediakan adalah pihak ketiga. Tentu harus juga harus dilakukan penyelidikan bagaimana mungkin bisa seperti itu ya suplai makanannya. Apakah tidak ada kontrol gitu dari Kementerian Agama dari panitia penyelenggara haji sehingga makanan yang tidak layak tadi kemudian disuguhkan kepada para jamaah haji kita. Padahal kita tahu bahwa jemaah haji ini bukan semata-mata persoalan ibadah biasa saja. Persoalannya selalu dikaitkan dengan kemampuan fisik ya. Karena itu ada beberapa jemaah haji yang dianggap tidak cukup sehat gitu, tidak fit for haji, ya dikembalikan gitu ya. Mereka batal berangkat haji. Ada di beberapa daerah yang seperti itu. Dan kalau kemudian makanannya seperti itu, ya tentu saja ini sangat memprihatinkan karena selama ibadah haji dengan keperluan tadi itu yang kondisi badan harus sehat karena jemaah haji adalah jemaah yang bersifat fisik, ini harusnya asupan makanannya itu sangat bagus. Sebenarnya bukan hanya sekedar makan asal kenyang, tapi juga keseimbangan gizinya itu harus diperhatikan. Jadi kalau makanannya saja sudah tidak layak, bagaimana dengan nilai gizinya? Ini dipastikan sangat tidak seimbang dan tidak memenuhi kebutuhan haji. Nah, soal ini pansus ini saya kira harusnya tidak hanya sekedar gertak sambal saja, begitu harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Apalagi ini di akhir jabatan Pak Jokowi di masa pemerintahan Pak Jokowi berakhir ini ya. Jangan sampai ini kemudian menambah catatan buruk dari kinerja Pak Jokowi karena menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi ini banyak sekali catatan-catatan buruk, adanya PHK besar-besarannya terjadi sampai ribuan orang nganggur, kemudian rupiah terus melemah dan juga kebutuhan-kebutuhan bahan pokok, kebutuhan sehari-hari dari rumah tangga itu juga semakin mahal. Jadi tambah lagi persoalan haji yang saya kira ini adalah kewajiban pemerintah tentu saja bersama dengan pemerintahan Arab Saudi untuk memberi pelayanan yang terbaik karena para jemaah haji ini kan selalu disebut mereka adalah tamu-tamu Allah. Jadi kalau kepada tamu Allah saja mereka tidak bisa hormat, apalagi kepada rakyat biasa gitu. Dan belum lagi kalau sampai betul misalnya ada dugaan bahwa pengalihan kuota tambahan haji 2.000 itu kemudian hampir 50% dialihkan ke jamaah haji untuk ONH Plus dan Furoda, dan itu melanggar undang-undang dan juga tidak adanya kesepakatan dengan DPR, tentu saja ini harus diselidiki sampai tuntas. Melanggar undang-undang itu saja sudah satu persoalan, apalagi ini kemudian ini sekali lagi kalau benar ya karena ini kan tentu belum terbukti, kemudian ada indikasi ini permainan atau jual beli, ini betul-betul luar biasa. Tapi kalau ini saya kira urusannya ini bukan urusan hanya hukum tapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada tamunya yang dipermainkan tentu Allah akan sangat sangat marah kepada mereka yang melakukan itu apalagi kalau itu dilakukan oleh pejabat negara di Kementerian Agama. Saya Sunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.